Halo Mang. Horas. Horas apa? Wah, Horas Pak Ketua Prisman. Iya Mang. Udah masuk anggotamu semua? Udah sebagian-sebagian Mang. Ya, itu Ada apa? Si Johan belum masuk. Termasuk si Johan. ada. Kan dia nggak mau Mang. Bah, kenapa? Pendeta bilang. Waduh. Nah, Jo sini Jo. Halo Kak Rina Sinaga, selamat bergabung. Waduh banyak banget ya Sinaga ya. Kita itu ada Filipenta. Halo Kak Mayumi, selamat di kamar. Ini Inang Pikar bukan? Bukan ya? Halo Inang. Inang Pikar itu. Wah, Inang Pikar. Nah kan Inang Pikar. Mana ini? Inang Pikar. Iya. Belum muncul. Udah kok Mang. Iya, cuman apanya ininya kameranya nggak dibuka videonya. Sudah ya? Sudah dibuka ya? Sudah Mang. Oh. Tapi belum kelihatan wajahnya. Ya udah ada 17 orang ya, lumayan lah. Udah pulang apa? Amang Guru dari situ, Dek? Belum lagi ya Mang. Masih cerita-cerita. Bah, suruh gabung lah. Katanya khusus pemuda-pemudinya Mang. Kan masih pemuda-pemudi itu Amang Guru. Masih pemuda-pemudinya itu. Di atas kok ini ya? Iya Mang, di atas sama. Oh iya ya. Yalah. Soalnya di bawah orang Amang itu lagi cerita-cerita. Oh, wah, tahan juga ya cerita-ceritanya ya. Ini apa nanti yang jadi MC-nya siapa ini, Dung? Pemimpinnya? Iya Mang. Yang Sila. jadi pemimpin? Oh, Mila MC-nya. Iya. Oh, oh iya. Untuk song leadernya? Kalau song leadernya kami aja Mang. Ya, oke. Pakai musik enggak? Ya kita coba pakai musik. Oh, ada musiknya ya? Ada. Oh, iyalah. Si Tri yang main musik. Si Tri yang main musik. Tri. Halo. Nge-rap dulu kau, nge-rap. Masih di rumah Bang Simanjuntak? Kami balik ke kos Mang. Jaringannya soalnya nggak kuat di sini. Loh, itu rumahnya kok ditinggalkan? Nanti ke sana lagi ya Mang. Oh, gitu. Setelah ini, Ya. setelah ini naik ke atas. Jaringannya Ya. soalnya nggak kuat di situ. Oh, iya ya, aman kan? Kamu kemana nih kamu? Aman kok Mang. Ya, Tuhan. Bisa lihat yang lain. Inang Pikar. Ina. Aduh, nggak dijawab. Nang Pikar ini apa dia? Takut nampakkan wajahnya? Iya. Di mana ini Inang Pikar ini? Di gereja itu Amang. Oh iya. Mm-mm. Oh, ini kok apa dia? Kok nggak mau ini? Say hello. Inang Pikar. Halo.
Inang Fikar, nggak dengar suaranya. Tes dulu, testing. Suara Testing. Inang Fikar nggak ada. Iya, Di mute, di mute. testing suara dulu, testing suara. Masih di mute itu. Enggak, entah dia dengar suara kita atau enggak tahu enggak. Dengar Amang, tadi suara Inang kayaknya di mute. Nah, ini sudah dibuka. Tes dulu, Inang, tes. tes. Halo, Inang Fikar. Nah, nggak kedengaran tuh suaranya. Entry Nah, kayaknya. ini sudah di apa kan? Sudah dibuka mikrofonnya. Dibuka. Ya udah makanya coba suruh tanya. Tes Inang. Inang Fikar. Luar mal ini sangat. Kayak aku. Bisa dengar nggak ya apa Inang Fikar ini ya? Bisa, Mang, bisa. Bisa? Bisa. Oh gitu. Nggak ada ini. Ya buktinya dari tadi nggak nyaut. Bisa, Mak. Bisa. Coba Inang nggak usah pakai handset. Iya. Headsetnya coba dibuka Inang. Tes suara. Nggak ada. Terlalu pede. Apa dengan? Oh, saya ngalap di paradongan. Jangan mau dirayu Kojo. Tapi Belum dengar. suaranya jangan di mute. Mana? Sampai firman. Apa namanya? Sebenarnya itu udah dibuka moodnya, cuma suaranya nggak ada. Tapi baru dari Klaten. Udah. Udah kelihatan, Nang. Inang. Ya,
Ganti perangkat. Inang lagi pusing ini loh. Suruhlah opung mbak mobil. Kasih kunci mobilnya itu sama opung. Ini acara MC. Oh, Rasinang. Wah, waduh kabar Inang, sehat? Sehat, Mang. Puji Tuhan. Ah, udah kelihatan ini cantiknya Inang Pika. Waduh. Tadi belum kelihatan. Nah, sekarang sudah. Bagaimana Pak Sudung? Bisa dimulai? Kameranya dihidupin semua dong. Iyalah, jangan pelit lah, biar bisa terlihat dulu. Sambil pasom busihol kan, videonya dihidupin lah semua, nggak usah ditutup-tutup videonya. Kan nggak ada yang bopengan, cantik-cantik dan ganteng-gantengnya semua. Kemana si Sudung ini? Ini siapa? Fran? Udah gabung ya? Iya, Mang, masih ada beberapa yang masih OTW gabung, Mang. Oh, masih di jalan, belum sampai tempat. Belum. Jaringannya belum nyampe. Bentar, Mang, katanya mau gabung. Oh ya, tunggulah 5 menit lagi ya. Terlalu pede. Ngarep. Seksi rembajanya udah hadir ya. Ya? Seksi rembajanya udah hadir, Amang. Inang Samuel. Oh ya. Tadi yang lain Inang Samuel. Tadi Seksinya kan, karena waktu pemilihan ikut Inang kan, sekarang harus ikut lah. ya. Ini saja mati terus. Mati terus. Apa? Yang mana mati terus? Kameranya. Kamera apa? Kamera apa? Habis. Ayo saya konekin dulu. Oh, enggak bergabung. Iya. Alah, dong ibu ke kamera. Si Devi, si Destri, si Natalia, si Ana. Tidak ada video. Buka semua kameranya gitu. Udah aku bilang tadi kamera aku nggak bisa Halo, dibuka. Inang Pikar. Ya, Kenapa? Saya chat tadi, cuma dibaca aja. Iya, nah, orang itu tuh lah. Oh, dari sana. Iya, orang itu Bukan dari kamu. nggak buka kamera. Itu yang dari apa udah Jogja buka ya? kamera loh? Mila itu dari Jogja, Grace. Oke, yang ada itu sedikit tuanya. informasi buat kita semua. Nanti pada saat kita bernyanyi, kami akan membawa pujian. Kemudian teman kita Mila dari GPI Jogja yang akan memimpin kita ibadah. Nanti pada saat kita bernyanyi, mic-nya dimatikan saja, cukup yang pembawa pujian atau song leader yang bernyanyi. Nanti kita semua dari rumah masing-masing bernyanyi mengikuti song leader, tapi posisi mic dimatikan. Seperti itu bisa ya? Siap. Oke, nah saya mau minta Bang Kris sudah ditunjuk yang membawa doa pembuka. Belum ada yang niat, Bang. Nggak apa-apa, ditunjuk saja nggak apa-apa.
Ditunjuk saja Ya, nggak apa-apa. nah. Siapa? Itu satu orang, itu dua Itu. pembuka. Bebas. Ada Devi, Natalia, Destri, ada Ditunjuk perdonganan saja satu per dongan. satu. Perdongan boleh. Pak, aku ikut-ikutan ini bang, nggak bagus ini, nggak bisa. Nggak bisa. Dan sinar mata, Bebas. Bebas, saya bebas. Siapa aja bebas dari Klaten PP-nya. kaleidoskop Kalau- aja, kaleidoskop. Bang Kris juga nggak apa-apa buka. Siapa itu? Oh, Kak ini ya, Kak Juliana ya? Ah, Ya terserah lain lah. Berarti nanti yang bawa dua pembuka berarti Kak Juliana. Nah, untuk doa Ya. siapa nanti dipimpin sama Kak Atrika Sinaga. Kak Peta yang mimpin doa syafaat. Yang lain dong. Yo nggak apa-apa Kak Penta. Aku terlalu pede. Boleh di mute dong. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, mungkin untuk doa syafaat kira-kira ada yang mau dibawakan dalam doa khususnya? siapa? Ya, jadi sebelum dimulai, coba diterangkan dulu, Sudung, ini aturan mainnya gimana ini? Kalau bernyanyi, apakah ikut nyanyi semua? Baru kemudian yang membawakan doa syafaat, ya dikasih tahulah siapa. Baru kemudian yang membawakan doa pembukaan siapa. Baru yang menyampaikan firman siapa. Nah, saya rasa udah bisa lah kita mulai ini. Ini sudah mau 7:30 ini. Iya, sudah saya sampaikan, Amang. Ya. Yang doa syafaat siapa? Yang doa syafaat Kak Penta. Oh ya, oke. Terus ini yang munculin tertib acara nanti di screen siapa? Bang Ganda itu, Abang. Amang. Oh, ada ya, legenda ya. Iya, sudah. Ya. Udah bisa kita mulailah ya. Iya, sudah bisa, Amang. Ini doa syafaat mau didoain apa nih? Nah, untuk doa syafaat, Coba jangan berdekatan syafaat dulu di yang- situ. mau didoakan khususnya disampaikan dulu yang kepada doa syafaat. Apa yang mau didoain? Ini kameranya tuh, Bukan suaramu di situ. kameranya dimatiin. Amang, kalau bisa sebelum Itu masih dimulai mati suaranya? kameranya dibuka semua aja. Ya, mohonlah Videonya dibuka kameranya biar nampak semua lah yang mau ikut ya. Jangan dimatikan Apa aja yang mau apanya didoakan? kameranya. Oke, yang mau didoakan jemaat baik di Klaten sama di Jogja yang lagi sekarang kondisinya lagi isolasi mandiri. Kok nggak bisa, Andre? Oke, kalau dari PP Klaten ada yang mau dibawa dari Dari Klaten ya itu aja, Leh. Sehat-sehat. Tetap dalam lindungan Tuhan. Oke.
Oke, udah bisa dimulai mungkin. Kak Mila? Itu slide-nya gimana? Nggak Apa apa, aku yang ini aja. slide-nya? Dibacakan saja. Nanti yang ditampilkan itu hanya lagu saja. Bentar ya. Buat kita semua. Shalom. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Puji Tuhan sehat. Baik, sehat. Kayaknya kurang semangat deh. Coba diulangi lagi ya. Shalom buat kita semua. Shalom. Oh ya, gimana pada malam ini kabarnya? Puji Tuhan sehat. Tuhan baik. Sehat. Ya, syukurlah. Sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini, alangkah baiknya kita saat teduh dimulai. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 427 ayat 1 sampai 2. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawaran dirimu, peliput terkesan. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ya, kita
doa pembuka. Doa pembuka dibawa oleh Kak Penta. Kak Juliana Malau. Doa pembuka dibawa oleh Kak Julia Malau. Dipersilakan, Kak. Maaf Kak, sepertinya Kak Juliananya sinyalnya agak bermasalah. Oh iya, yang lainnya gimana? Ada yang bersedia? Atau enggak yang tadi yang bilang, oh, Kak Destri Malang. Bisa, Kak? Iya bisa. Oh iya, boleh dipersilakan. Baiklah, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada malam hari ini. Engkau memberkati kami, anak-anak-Mu di sini, pemuda-pemudi. Walaupun kami hanya melalui virtual ya Bapak, tapi tidak mengurangi semangat kami dalam beribadah. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, dan berkati teman-teman kami yang belum dapat hadir untuk mengikuti ibadah ini, kiranya ibadah selanjutnya teman-teman kami dapat bergabung bersama kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Iya, terima kasih Kak Destri. Sebaiknya kita bernyanyi dari lagu rohani Kasih yang Sempurna. Kasih yang sempurna telah timba darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau berikan aku layakan dapat memanggil-Mu Bapa. Kau yang ku cinta, saat ku mencariku mendapatkan, ku ketuk pintu yang Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Khotbah dibawa oleh Inang Fikar. Ya. Shalom teman-teman. Shalom. Suaraku ya. Shalom. Teman-teman sekalian, untuk Amang Pendeta juga, sebelum kita memulai pemberitaan firman untuk malam hari ini, saya mengajak teman-teman sekalian, kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapak, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh Tuhan kumpulkan dalam peribadatan malam hari ini Tuhan. Bapak, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Tuhan firman yang boleh disampaikan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati juga Tuhan jalannya pemberitaan firman, agar boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar, agar firman Tuhan boleh dikabarkan dengan baik. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi sekali lagi saya mau bilang shalom teman-teman. Shalom. Kita buka Alkitab kita di dalam pasal kedua ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Dari kitab Titus pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Ya, teman-teman boleh buka Alkitabnya masing-masing atau Alkitab elektronik juga boleh di dalam Titus pasal 2 ayat 6 sampai 15. Supaya pemberitaan firman ini juga boleh berjalan dua arah, saya mau mengajak teman-teman untuk membaca ayat ini secara responsoria tentunya. Saya membaca ayat yang genap, saudara sekalian membaca ayat yang ganjil, begitu seterusnya sampai di ayat yang ke-15 nanti. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat atau tidak berada dalam pengemberitahuanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan endapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semua itu, nasihatilah dan yakinlah orang dengan segala kewibahanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Ya, sedemikian jauh teman-teman pembacaan firman hari ini. Jadi ini adalah ibadah, mungkin bisa dibilang ibadah perdana ya teman-teman ya. Selama pandemi ibadah perdana, Naposo Jogja sama Klaten bisa bersama-sama begitu. Meskipun lewat daring ya, semoga ini mengobati rasa rindu teman-teman sekalian ya. Jadi hari ini kita melihat teman-teman tentang surat Paulus yang dituliskan kepada Titus mengenai pemberitaan atau mengenai permintaan atau juga suruhan supaya menjadi orang baik begitu. Terutama kepada kita hari ini teman-teman. Dikatakan di sana supaya kita menjadi orang yang baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, dikatakan di sana teman-teman. Kalau kita bicara tentang baik, atau misalnya kita bicara tentang menjadi orang baik, di zaman sekarang kan seringkali kita tawar-menawar teman-teman. Anak pemuda zaman sekarang itu bisa dikatakan kita semua begitu bisa tawar-menawar tentang yang baik dan yang jahat. Apalagi di dunia yang sekarang kita melihat teman-teman banyak juga orang-orang yang berbuat baik tapi dapat balasan yang nggak baik, dapat balasan yang justru membuat hatinya sakit hati begitu.
kita menolong orang lain, tapi kita malah dikhianati oleh teman kita. Kita menolong teman kita, tapi malah kita dikhianati oleh teman kita. Kita memberi yang terbaik kepada sahabat kita, tapi sahabat kita malah membohongi kita, malah menjatuhkan kita. Begitu. Atau di dalam perkumpulan juga kita sudah berbuat baik, mengajak teman-teman naposonya untuk bergabung bersama-sama ibadah, tapi ternyata teman-teman yang lain mengatakan, kamu sok rajin datang ke gereja, kamu sok rohani, berdoa terus, setiap hari, setiap minggu datang ke gereja. Itu kan adalah itu adalah contoh yang mengatakan bahwa kita sedang berbuat baik, sedang berusaha supaya kita melakukan yang baik, yang terbaik, yang bisa kita lakukan. Tapi yang kita dapatkan balasannya kadang-kadang yang seperti tadi, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Padahal harapannya kalau kita bikin teman kita beribadah, dia mau beribadah sama-sama, dia mau ikut mendengarkan firman Tuhan sama-sama, tapi kita malah dikata-katai, atau kita malah dibilang sok rajin, sok rohani. Nah, seringkali itu terjadi kepada kita. Tapi firman hari ini mau mengatakan kepada kita supaya kita bisa menjadi orang yang baik. Supaya kita dituntut menjadi anak Tuhan yang melakukan kebaikan. Itu yang dituntut kepada kita, kaum muda, kaum Naposo di Klaten dan di Jogja. Hari ini kita diajak supaya kita berbuat baik, supaya kita bisa memberi yang terbaik. Tapi sebelum sampai ke sana, supaya kita bisa berbuat baik, supaya kita melakukan yang terbaik, juga perlu diingat teman-teman, kenapa kita harus berbuat baik? Kenapa kita diminta untuk berbuat baik? Pertanyaannya adalah kenapa kita harus berbuat baik? Mungkin dari teman-teman boleh menjawab gitu. Siapa kira-kira yang mau menjawab? Kenapa kita harus berbuat baik? Kira-kira siapa nih? Coba kalau aku baca ya. Ini. Atau siapa yang mau jawab kira-kira terlebih dahulu? Mungkin pemuda perwakilan dari Jogja. Kenapa kita harus berbuat baik? Kita berbuat baik karena kita merupakan gambaran daripada Allah sendiri. Karena Allah itu adalah kasih dan kita tentunya adalah kasih juga. Karena kita adalah anak Allah, kita harus menggambarkan Allah yang penuh dengan kasih itu. Oke. Kalau pemuda dari Klaten, coba perwakilan dari Klaten. Kenapa kita harus berbuat baik? Ayo pemuda dari Klaten, siapa yang mau jawab? Andre. Atau ketua, coba ketua. Kenapa kita harus berbuat baik? Berbuat baik sama seperti kita sudah menolong orang lain. Artinya kita sudah mendapat berkat dari Tuhan. Karena Tuhan menyuruh kita umat manusia harus berbuat baik kepada sesama. Oke, itu bisa diterima teman-teman. Jawaban dari teman-teman bisa diterima dan itu betul bahwa kita memang harus berbuat baik karena ya kita anak Allah, kita harus menampilkan gambaran Allah di dalam hidup kita. Terlebih daripada itu juga teman-teman dikatakan di sini adalah supaya kita bisa menjadi teladan, supaya kita bisa menjadi teladan. Nah, supaya kita, kenapa kita harus berbuat baik? Ya supaya kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang. Kaum Naposo kan pergaulannya pasti lebar, pergaulannya pasti panjang, circle pertemanannya itu pasti luas. Nggak mungkin pertemanan kita cuma sekedar di lingkungan rumah, pasti ada lingkungan sekolah, lingkungan permainan. Semuanya itu circle pertemanan kita, bahkan di medsos juga kita berteman. Nah, di dalam pergaulan itu kemudian teman-teman, kita diminta supaya kita bisa menjadi teladan, memberikan teladan kepada orang-orang. Oh ini ternyata ya Naposo, GKPI Klaten. Oh ini yang disebut sebagai anak. Kita diminta, kita berbuat baik supaya kita bisa menjadi teladan. Pertama-tama adalah supaya kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita bisa menjadi teladan bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita,
bagi sahabat-sahabat kita, bagi lingkungan kita. Makanya dikatakan supaya dinasehati, diberitahu supaya kita itu mau, supaya kita tahu kenapa kita harus berbuat baik. Alasannya apa? Supaya kita bisa, pertama-tama adalah supaya kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Lalu kemudian juga dikatakan, hari ini juga dikatakan selain itu juga adalah teman-teman, yang terpenting yang tidak boleh kita lupakan adalah kenapa kita harus berbuat baik, yaitu tadi. Karena kita berbuat baik itu bukan sesuatu yang sifatnya untung rugi. Kalau kamu baik sama aku mau baik sama kamu. Bukan seperti itu, tapi ketika kita berbuat baik adalah kita menyadari, ada kesadaran, ada respon di dalam diri kita. Kalau ternyata kita itu hidup sampai umur 17 tahun, 18 tahun, 25 tahun, 26 tahun sekarang, itu adalah karena kebaikan Bapa, karena kebaikan Allah. Kalau Allah tidak baik kepada kita, bisa jadi hidup kita tidak akan baik sekarang, tidak akan sekuat sekarang, tidak akan nyaman sekarang. Meskipun kita tahu di luar sana lagi masa-masa yang sulit, pandemi, kita tahu di luar sana situasinya sedang berat-beratnya, teman-teman. Tapi kita harus menyadari bahwa Tuhan itu baik terhadap kita. Tuhan baik terhadap keluarga kita. Baik terhadap pekerjaan kita, terhadap usaha kita, terhadap sekolah kita. Makanya kita kemudian dituntut supaya berbuat baik. Bukan karena balas-balasan kepada orang. Bukan karena sahabat kita memberikan yang baik, baru kita berbuat baik. Tapi karena kita sadar bahwa Tuhan itu terlebih, dia baik kepada kita. Dia sudah baik kepada kita. Baik kepada keluarga kita, baik kepada semua orang sekitar kita. Lalu juga kemudian teman-teman yang disampaikan bagi kita hari ini adalah tentang mau disampaikan kepada kita hari ini juga tentang bagaimana respon kita. Tadi kan dikatakan perbuatan baik itu adalah supaya kita bisa menjadi teladan. Lalu kemudian juga supaya kita menyadari bahwa Allah itu baik. Kemudian yang mau disampaikan juga adalah bahwa respon kita. Kalau kita diminta baik, maka respon. Kalau kita diminta sebagai orang yang baik, sebagai orang yang mempunyai kebaikan, maka respon kita itu apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan dalam keseharian hidup kita? Yang menunjukkan bahwa kita mau bisa menjadi orang yang baik. Mungkin kita masih punya waktu. Jadi kalau sekalian kita kenalan ya teman-teman ya. Kalian kita berkenalan. Karena saya juga belum kenal sama Naposo di Jogja. Kira-kira di antara teman Naposo di Jogja, siapa Naposo yang paling tua? Yang paling umurnya dikatakan yang paling tua lah begitu. Antara Kak Penta sama Bang Sudung. Kak Penta sama Bang Sudung. Kalau yang paling muda? Tessa. Siapa? Tesalonika Theodara. Tesalonika Theodara. Oke. Kalau gitu aku mau tanya ke teman-teman begitu. Untuk yang merasa atau bukan merasa, untuk yang paling muda dulu aku mau bertanya begitu. Kira-kira respon kita atau respon yang bisa pemuda lakukan supaya menunjukkan bahwa dia melakukan yang baik yang bisa dia lakukan itu apa ya kira-kira? Mana Tessa? Oke. Untuk Tessa, masih di sini? Masih join? Masih kok Ina. Mana Tessa? Tessa. Ya, Inang. Iya. Coba aku mau, mungkin ini diskusi bagi kita ya teman-teman. Bukan mungkin, ini diskusi buat kita teman-teman. Kira-kira respon kita atau apa sih yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa pemuda itu bisa menjadi pemuda yang baik begitu, Naposo yang baik begitu. Mungkin bisa sikap atau tindakannya Inang terhadap sesama. Jadi kayak
kita nggak kayak ngucilin ataupun kayak nggak menghormati yang lebih tua dari kita. Seperti itu, Inang. Kayak gitu ya. Oke. Untuk pemuda Klaten, coba ini ya, kalau pemuda Klaten yang masih anak-anak SMA juga, siapa yang masih bergabung di pemuda Klaten yang masih anak SMA? Ada Andreas, Ina. Ada Andreas, perdonganan iya. dongan. Coba perdongan. Masih gabung toh? Masih, Nang. Masih Nang, masih. Posisi lagi main, coba. jadi nggak terlalu dengar. Ya. Kira-kira apa respon yang bisa kita lakukan atau menurut kamu bisa dilakukan di anak pemuda? Respon kayak gimana, Nang? Jadi kan kita tahu nih kalau misalnya perbuatan sebagai anak pemuda atau sebagai naposo, kira-kira yang paling real yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita bisa melakukan yang baik, yang bisa kita lakukan itu kira-kira apa? Ya cukup menghormatin yang lebih tua aja udah. Menghormati yang lebih tua. Oke, terima kasih Para Dongan. Kalau gitu, yang dua lagi. Sebelum sampai ke terakhir, dua lagi. Untuk naposo yang umurnya atau sudah masuk ke sudah 20 tahunan ke atas di Klaten, siapa aja nih? Maju kok, Bang. Puluh tahunan. Ada siapa? Ada Juliana. Saya, Ina. Itu ada. Iya, ada Devi Devi. Devi, Kak. Siapa lagi? Devi. Kak Devi itu, Kak Devi. Coba Devi on kamera. Ya, coba Devi aja, Inang. Ya, Devi. Gak ada, nggak on. Tidur kayaknya. Devi on kamera ya. Oke, kita ganti ke coba Kakak Destri aja yang on kamera. Iya, Inang. Cek. Ada nggak suaranya nih? Suaranya kecil. Iya, kurang kedengeran. Cek. Halo? Nggak kedengeran ya? Oh, kamera. Coba yang lain. Jaringan di Klaten kayaknya lagi rusak, teman-teman. Coba kalau gitu ketua aja deh, Krisman. Tadi Kira-kira perbuatan baik apa yang paling sederhana yang bisa Naposo lakukan begitu? Perbuatan baik apa yang bisa Naposo lakukan? Ya terutama jujur dan bersungguh-sungguh. Jujur dan bersungguh-sungguh. Oke, baik. Terima kasih. Satu lagi berarti dari Naposo di Jogja. Yang coba Kak Penta deh. Dari tadi aku dengar namanya soalnya. Salam kenal. Ada kendala jaringan, Inang? Jaringan ya? Iya. Coba kalau gitu Sudung deh. Gimana Inang? Sorry. Jadi menurut kamu pribadi begitu, perbuatan yang paling sederhana begitu respon kita yang bisa menunjukkan kalau pemuda itu bisa berbuat baik itu apa? Kalau hasil nyatanya adalah seperti melayani di gereja ya, membawa pujian,
kemudian pokoknya aktif di gereja. Oh, aktif pelayanan di dalam persekutuan gereja begitu ya? Ya, betul. Oke. Ya, jadi teman-teman yang teman-teman bilang tadi itu adalah betul bahwa kita harus bisa menjadi anak-anak pemuda yang menunjukkan bahwa kita itu bisa berbuat baik dari hal-hal yang paling mudah, yang paling sederhana dikatakan di sana, yaitu adalah pertama-tama supaya engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Jadi dikatakan supaya kita bisa menjadi orang yang jujur. Jujur, lalu kita bisa bersungguh-sungguh terhadap apa yang kita peroleh, apa yang ada di dalam diri kita, apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sudah kita terima, kita bersungguh-sungguh di dalamnya. Lalu kemudian juga dikatakan di dalam firman hari ini supaya kita juga bisa menjadi orang-orang yang adil. Lalu juga kita bisa menjadi orang-orang yang adil dikatakan di sini di dalam kehidupan kita. Berbuat baik dari hal-hal yang paling sederhana. Respon kita terhadap firman Tuhan adalah kita melakukan yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah supaya kita bisa jujur, supaya kita bisa bersungguh dalam apa yang kita punya, apa yang kita sudah peroleh. Karena dikatakan bahwa semua yang kita peroleh ini adalah karena kasih karunia Allah. Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah mengasihi kamu, Tuhan sudah mengasihi kita, maka respon kita atau itulah yang bisa kita lakukan sebagai pemuda. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan jemu-jemu belajar menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya teman-teman, amin untuk pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami berterima kasih untuk firman yang boleh disampaikan, yang boleh didengarkan Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan boleh tumbuh, boleh juga berbuah Tuhan di setiap hati dan kehidupan para anak-anak Tuhan, baik di gereja Yogyakarta maupun juga di gereja GKPI Klaten Tuhan. Biarlah juga Tuhan setiap anak-anak Tuhan boleh menjadi saksi untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan. Bapak, ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, menjadi anak-anak yang lebih takut lagi akan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami dalam kehidupan kami ke depannya, Tuhan kiranya memberkati kami Tuhan. Bapak dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan untuk proses daring yang boleh kami jalani. Biarlah juga Tuhan, proses daring ini Tuhan boleh lebih lagi mempererat tali persaudaraan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berseru kepada Tuhan. Amin. Doa dan pertanyaan. Halo. Baik. Terima kasih Ina atas sharingnya dalam firman Tuhan. Nah, di sini kita buat saudara-saudara, apakah ada yang mau didiskusikan kembali atau ada yang mau ngasih sharingan tadi yang diberikan oleh Inang Pikar buat saudara-saudara, gimana? Apa aku sebutin satu-satu? Boleh. Oh iya, mungkin untuk respon dari khotbah dari Inang Fikar aja tadi kita sambil berdiskusi, maksudnya Mila seperti itu. Respon dari khotbah. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing? Ya, ada yang mau nambahin enggak ini? Dari kita semua. Lu? Halo. Nah, ada mau menambahi?
Dari apa yang disampaikan Inang Pikar, ya tadi seharusnya Ada, Mang. dipimpin diskusi sebelum ditutup doa tadi ya, seharusnya. Kalau sudah ditutup doa, ya harusnya tidak ada diskusi lagi ya. Tapi oke lah, mungkin karena masih baru pertama kita melaksanakan ibadah gitu ya. Jadi sebelum ditutup doa tadi ya seharusnya kita sharing. Nah, tapi di dalam khotbah yang disampaikan Inang Pikar pun tadi sudah berjalan sebenarnya tanya jawab ya, ataupun diskusi di dalam nas khotbah pada malam hari ini. Ya mungkin kalau ada yang mau menambahi dipersilahkan, kalau ada yang mau bertanya juga dipersilahkan. Nah, dari Jogja kira-kira ada yang mau menambahi tidak? Dari saya Ada tidak? Ya, ini siapa ini? Tri. Ini termasuk pertanyaan juga buat kita semua, termasuk Coba agak suaranya dikuatkan dulu, suaranya agak dekat dulu, pelan banget itu suaranya. Cek. Nah. Halo, udah jelas sama? Ya, oke. Mungkin berbentuk pertanyaan dan juga mungkin sharing dari pengalaman pribadi saya ya. Ini merupakan tantangan kita untuk berbuat baik. Katanya kan kita harus menjadi teladan buat semua orang. Tapi kadang dalam berbuat baik kadang datang dari hati sendiri gitu loh. Misalnya ada yang jatuh di jalan nih, Seketika hati kecil kita pengen nolong. Tapi kadang udah nanti yang lain aja yang nolong, itu ada orang kok pasti bisa nolong kok gitu loh. Jadi bagaimana kita memotivasi diri kita untuk gimana ya, nggak ada keraguan. Mungkin saya juga pernah mengalami seperti itu. Saya kadang ragu untuk menolong, udahlah nanti dibilang sok-sokan, dibilang ini itu gitu loh. Kadang itu merupakan tantangan dari diri saya sendiri. Gimana cara mengatasinya itu dengan kita. Terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan dari Tri. Ya, mungkin bisa dijawab oleh Inang Pikar ya, mengenai apa yang ditanyakan oleh adik kami Tri, supaya bagaimana jangan kita ragu-ragu lah untuk menolong atau berbuat baik kepada orang yang mungkin ya tidak kita kenal ya. Sebagai salah satu contoh tadi disebutkan ya, ketika ada orang mengalami kecelakaan lalu lintas misalnya di jalan, ya kita berpikir biarlah orang lain yang menolong, kan ada gitu ya, kenapa bukan kita yang menolong. Ya mungkin bisa dijawab oleh Inang Pikar ya, silakan Inang. Ya, jadi ya itu tadi dikatakan kan seringkali berbuat baik itu kita mau berbuat baik, padahal yang baik yang mau kita buat, tapi kadang yang baik pun yang kita lakukan kita takut begitu. Tapi hari ini teman-teman, hari ini dikatakan bahwa di ayat ke-17 dikatakan dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Hendaklah engkau sungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ketika kita masih sekolah minggu, aku yakin teman-teman pasti pernah diajarkan untuk berbuat yang baik. Ketika kita masih kecil, pasti orang tua kita mengajarkan supaya kita berbuat yang baik. Bahkan di dalam firman Tuhan juga dikatakan, atau firman Tuhan juga selalu mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik. Maka ketika kita menemukan perasaan kita yang mengatakan bahwa, aduh, lakukan nggak ya? Aduh, nanti aku melakukan yang baik, aku yang malah disudutkan begitu. Jika kita melihat itu atau ketika kita akan merasakan itu, ingat firman ini bahwa kita harus setia terhadap pengajaran. Tapi pengajaran ini artinya merujuk kepada firman Tuhan, firman yang kita dengarkan. Pengajaran yang sesuai dengan firman Allah. Firman Tuhan mengajarkan supaya kita melakukan yang baik, melakukan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Begitu. Ini bisa jadi penguatan buat kita supaya apapun yang terjadi, apapun yang akan dikatakan orang lain terhadap kita harus melakukan yang baik, apa yang bisa kita lakukan. Begitu.
Ya, bagaimana Saudara Tri? Apakah sudah dipahami penjelasan dari Nang Pikar? Oke, siap, paham dan semoga saya bisa melaksanakan ya. Iya, saya hanya menambahi sedikit ya. Kalau kita tahu bahwa itu baik, tapi kita tidak melakukannya, itu adalah dosa. Nah, itu harus digarisbawahi ya. Kalau kita tahu bahwa itu baik, tapi kita tidak melakukannya, itu adalah sudah berdosa. Jadi kalau kita misalnya berkeinginan untuk menolong orang, dan itu adalah baik, jadi kalau kita tidak melakukannya, maka kita sudah berdosa. Ya, oleh sebab itu, kalau mau nolong orang, jangan pikir-pikir dulu lah, ya kan? Kalau memang dia layak untuk ditolong kan gitu kan, ya tolong. Jangan ragu-ragu kan gitu kan, jangan pikir sana sini atau bahkan menunggu orang lain menolong dia kan gitu kan. Ya artinya ya kita sudah bakal untuk berbuat baik gitu ya. Kalau kita tidak melakukan kebaikan dan itu ya bisa dikatakan bahwa kita berdosa. Ya oleh sebab itu ya kebaikan itu memang harus dinyatakan di dalam kehidupan kita ya, bukan hanya dengan perkataan ya. Nah, seperti kasih itu kan gampang sekali kita ngomongnya ya kan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi dalam pelaksanaannya, dalam prakteknya, wah kita sangat kesulitan sekali. Tapi kalau kita berbicara soal kasih, wah gampang kan gitu kan. Ya karena ya lidah tak bertulang, ya gampang mengucapkan, tetapi sangat sulit untuk melakukan. Demikian juga dengan kebaikan. Jadi kebaikan itu bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi harus dinyatakan melalui aksi ataupun perbuatan nyata. Ya kalau kita mau melakukan kebaikan ya pasti kita yakin dan percaya ya bahwa Tuhan juga akan mendatangkan kebaikan kan. Dan jangan pikirkan apa yang akan terjadi kalau kita berbuat kebaikan. Ya banyak orang yang melakukan kebaikan juga mengalami penolakan. Yang penting niat kita adalah baik, yang penting niat kita adalah tulus dan ikhlas, maka lakukanlah itu dengan sukacita supaya Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita semua. Ya mungkin ada yang lain? Enggak, dari Mang. Jogja? Inang, Mang, Dari saya mau Jogja? bertanya dong. Ya, ini siapa ini? Jun Riko ya? Ya, Mana ini apa mukamu ini? lagi di kamar mandi ya, Mang. Bah, Lagi. keluar dulu, Mang. keluar. Apa ya, Mang? Maaf. Saya mau bertanya dulu. Seumpama kita kan ada teman. Nah, aku sama temanku ini lagi ujian. Nah, teman ini lupa ngerjain ujiannya, dan pagi-pagi dia minta tolong buat kirimin ujian aku ke dia. Karena kan ini ujian terakhir, anggap aja ujian susulan. Nah, itu kan saya mau ngasih, tapi kayak curang gitu kan, Amang. Nah, itu kalau dikatakan baik atau enggak kalau saya ngasih. Tapi hati kecil saya kayak enggak tega kalau enggak ngasih, karena itu ujian susulan dan terakhir, kalau dia enggak ikut dia enggak lulus. Nah, itu gimana, Amang, menurut Amang sama Ina? Terima kasih. Ya, mungkin nanti ditambahin Nang Pikar ya. Kalau ujian bisa tidak kerjasama? Saya tanya dulu sama Jun Riko. Tidak, Amang. Ya, kalau namanya ujian tidak boleh bekerja sama, ya kenapa kamu berikan kan gitu kan? Ini bukan istilahnya soal kemanusiaan atau soal persahabatan kan gitu kan? Tetapi ada ranahnya sendiri-sendiri kalau menurut saya. Ya kalau memang ini ujian akhir, ya seharusnya tidak boleh memberikan bantuan. Karena memang ini berkaitan dengan pendidikan, ya, karena ini memang berkaitan ya dengan masa depan kan gitu kan, dengan keberhasilan kan gitu kan. Nah, ada istilahnya kapan kita bisa memberikan bantuan, yaitu ketika ada belajar kelompok kan gitu kan, ada namanya belajar kelompok. Nah di situ kan kita diarahkan untuk bekerja sama satu tim, namanya teamwork kan gitu kan, tim kerja. Tetapi kalau yang namanya ujian ya tidak boleh lah
kita memberikan contekan atau mencontek. Ya itu juga sudah merupakan sesuatu hal yang tidak baik dan yang harus dijauhkan, kan gitu kan. Namanya ujian akhir, di situ kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita pelajari selama ini. Bisa tidak kita mempertanggungjawabkan, kan gitu kan. Jadi bukan soal kemanusiaan ya, bukan soal sosial, kan gitu kan. Tetapi ini adalah saya rasa ya mengenai kepentingan pribadi-pribadi kalau dalam hal ujian. Nah, kalau dalam hal ujian ini juga ketahuan mencontek kan juga kita juga yang repot, kan gitu kan. Nah, akhirnya kita bisa digagalkan atau bahkan mungkin juga mengulang. Jadi ya kita seharusnya memberikan apa ya, teladan atau memberikan nasihat pada kawan kita. Kawan, ini ujian, maaflah kalau saya tidak bisa memberikan contekan atau memberikan bantuan, kecuali kalau misalnya belajar kelompok, ya itu kan merupakan suatu tim kerja atau teamwork. Ya mungkin itu ya, Junriko ya, mungkin ditambahi Inang Pikar. Baik, Aman. Jadi pertanyaan ini kurang lebih begini. Kalau saya mencoba menambahkan, jadi kurang lebih begini. Kalau seandainya kamu membantu dia, begitu kan? Itu memang keadaannya istilahnya waktunya sudah tidak ada, begitu kan? Waktunya sudah mepet, begitu. Kalau seandainya kamu membantu dia, artinya kamu membenarkan dia supaya dia kamu membenarkan apa yang dia perbuat, begitu. Artinya mencontek, berbuat curang. Kamu pun membenarkan bahwa mencontek itu betul, mencontek itu legal. Padahal kalau kita bicara soal pendidikan itu tidak betul, tidak legal, tidak benar. Begitu. Jadi yang berbuat baik itu adalah juga, kan tadi dikatakan supaya jujur. Artinya apa yang kamu lakukan itu jujur dan juga jelas, begitu, nyata, begitu. Maksudnya jelas itu tujuannya, begitu. Nah, jadi kamu tidak membenarkan yang salah, begitu. Jadi kalau dibilang mau membantu atau tidak, kalau membantu atau tidak membantu, tidak usah dibantu. Dalam artian tidak usah diberikan jawabanmu kepada dia. Karena di waktu yang akan datang bisa jadi dia akan melakukan hal yang sama. Jadi kamu membiarkan temanmu jatuh ke dalam lubang, tandanya kamu memberikan jawaban itu kepada dia. Begitu. Ya, baik Inang, terima kasih. Sudah semakin jelas ya, Junriko ya. Iya, Mang. Ya, mungkin ada yang lain lagi kira-kira? Sudah pas dan sudah Kayaknya paham cukup ya, Mang. Disampaikan oleh Inang Pikar tadi ya. Cukup ya? Cukup, Amang. Ya, baiklah, kalau memang tidak ada lagi yang memberikan kontribusi ataupun tidak ada lagi yang memberikan pertanyaan, ya sebagai kesimpulan tadi ya dikatakan supaya kita berbuat baik selalu di dalam kehidupan kita dengan menunjukkan teladan-teladan ya kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, ya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan menjauhi kehidupan yang bersifat duniawi, dan kiranya kita mampu hidup di dalam kebijaksanaan, ya, hidup di dalam keadilan, dan juga beribadah. Ya. Yang paling penting adalah ibadah. Itu jangan ketinggalan gitu ya. Karena memang kita tidak diperbolehkan untuk menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan atau ibadah-ibadah. Karena dari situlah iman kita bertumbuh dan kita mampu melakukan kebaikan serta menjauhi kejahatan dalam hidup kita. Demikian ya kesimpulan untuk renungan kita malam hari ini. Ya, karena tadi sudah ditutup oleh Inang Pikar ya sebelum diskusi. Nah, karena itu ya dilanjutkanlah acaranya. Kami serahkan kepada MC. Baik, kita akan mulai bernyanyi dari lagu rohani Kasih Pasti Lemah Lembut.
pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Doa syafaat dibuat oleh Bang Sudung. Baiklah, mari kita menyatukan hati kita, melipat tangan kita, menutup mata kita, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur Tuhan, kami panjatkan ke hadirat-Mu Bapa, memberkati kami Tuhan, dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami bersyukur Bapa buat napas kehidupan dan juga kesehatan hingga saat ini yang Kau berikan kepada kami, dan juga berkat-berkat yang lain Tuhan, yang kami mungkin satu persatu yang kami rasakan dan kami kadang tidak mengetahuinya. Kami bersyukur atas segalanya. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami bersyukur tuh bersama-sama dengan pemuda-pemudi GKPI Jogja dan pemuda-pemudi GKPI Klaten Bapak, untuk bersekutu bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan persekutuan ini Bapa menguatkan iman kami. Biarlah kami Tuhan menjadi teladan satu sama lain. Biarlah kami Tuhan pribadi lepas pribadi bersaksi dan menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah kasih-Mu yang melingkupi kami, baik melalui perkataan dan juga tingkah laku kami dan segala apa yang kami lakukan. Bapa, begitu juga Tuhan dengan jemaat-Mu di GKPI Jogja maupun di GKPI Klaten Bapa, yang mungkin hari ini ada yang sedang dalam masa pemulihan, baik isolasi mandiri dan juga yang merasakan sakit Tuhan. Kiranya Engkau memberkati obat dan dokter maupun perawat yang merawat mereka. Biarlah Tuhan kesembuhan yang daripada Engkau, karena Engkaulah tabib yang ajaib. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat pemuda-pemudi yang lain yang hari ini belum dapat bergabung dalam ibadah PA kami, gabungan ini Tuhan. Biarlah Engkau ketuk hati pintu mereka Tuhan, Engkau jamah hati sanubarinya Bapa, agar mungkin di minggu-minggu berikutnya dapat bergabung bersama kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan, hingga hari ini Bapa, di Indonesia khususnya Tuhan, COVID-19 makin merajalela Bapa. Biarlah Tuhan, kami pribadi lepas pribadi, siapapun kami, dimanapun kami, mampu menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk Presiden dan Wakil Presiden, Menteri beserta dengan jajarannya, dan juga kepala daerah, baik RT RW setempat Tuhan. Engkau berkati mereka Bapa, Engkau berikan kebijaksanaan untuk mereka, Engkau limpahkan Tuhan anugerah-Mu kepada mereka,
agar mereka mampu melaksanakan tugas-tugas mereka dan mampu mengayomi masyarakat Indonesia. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat orang-orang di luar sana yang merindukan berkat dan kasih karunia-Mu. Engkau berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada, Engkau jagai, Engkau lindungi mereka Tuhan. Buat orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan, buat orang tua, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara kami yang jauh daripada sisi kami maupun yang dekat kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Bapak, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk teman-teman pemuda-pemudi baik Jogja dan Klaten yang masih dalam proses studi baik SMP, SMA maupun yang masih dalam kuliah. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berikan semangat yang lebih lagi Bapak agar mampu menyelesaikan studinya dan memperoleh hasil yang memuaskan dan prestasi yang memuaskan juga. Bapak, inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 216 ayat 1 sampai 2. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Doa persembahan dibawa oleh Abang Pendeta. Ya, baiklah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, karena di sini ada doa persembahan, ya mari kita mengumpulkan persembahan kita masing-masing ya di rumah. Ya, nanti kalau misalnya sudah selesai PPKM, sudah bisa datang ke gereja, ya disampaikanlah persembahannya ke gereja, baik yang di Yogyakarta maupun yang di Klaten. Baiklah saudara-saudara, kita akan menutup ibadah kita malam hari ini, yaitu dengan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini
untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dengan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai saat malam hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyi dari Kidung Jemaat 424 ayat 1. Yesus menginginkan aku. Yesus menginginkan bersinar hidupnya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar. Untuk ibadahnya sudah selesai. Shalom semuanya. Ya, shalom. Jadi sebelum kita live, coba kita buka dulu videonya masing-masing, kameranya supaya foto. Bentar Bang, lagi Pak masak. Sekretaris minta tolong difotokan. Lagi masak Bang. Bentar. Pak Sekretaris Bisa. sudah? Oh gitu. Coba. Ya udah, teman-teman semua buka videonya ya, biar nanti aku screenshot. Coba dibuka dulu. Kameranya udah buka semua? Oke, itu buka. 1, 2, 3. Udah. Yang belum ini. Kalau lagi ada yang belum. Yang belum boleh dibuka. Disebut aja namanya, Kak. Kak Grace. Grace sudah. Udah. Kak Natalia. Sudah. Pardonganon. Mau. Ambillah lagi. Nah, sekali lagi ya. 1, 2, 3 ya. Bodoh. Oke. Ya, Bang, udah sekarang. Inang Pika, Ya. terima kasih banyak bawa firman, buat tamu pendeta, terima kasih banyak. Dan untuk GKPI Klaten, EPP GKPI Klaten, terima kasih sudah mau join. Sebenarnya kita juga mau bilang ada baiknya PA gabungan ini nggak hanya sekali saja. Kita carangkan setidaknya sebulan kita PA gabungan, ya.
supaya semakin akrab juga. Begitu ya Inang ya, bisa ya Inang? Bisa. Tangguh. Siap. Mau pindah itu Inang Pikar itu, mana bisa dia? Mau pindah itu Inang Pikar, nanti Pikar yang menggantikan dia lah nanti, yang Iya, khotbah. pikir yang baru teman-teman. Nah, Oh, ya berarti mau nanti mutasi, kan itu Bang Kris aja ya, Bang Kris di Tanggang ya. ya. Ya kalau boleh jangan sekali ini aja kita PA gabungan, nanti mungkin awal bulan depan kita PA gabungan lagi koordinasi. Ya. Ya bilanglah, oke. Ucapkan terima kasih Sudung sama Inang Pikar dan ya selamat jalan di tempat Inang pelayanan Pikar, yang terima kasih baru. banyak karena kita nggak bisa ketemu ya Inang Pikar ya, berarti kami sampaikan di sini aja terima kasih. Mungkin kita ketemu cuma 2 kali ya mungkin ya, setelah pandemi kita cuma ketemu 2 kali. Ya. Terima kasih banyak Inang sudah mau melayani baik di Jogja sama di Klaten. Semoga di tempat yang baru nanti semakin memberikan kekuatan lagi, semakin pokoknya sehat-sehat di tempat yang baru juga. Tetap kabar-kabar juga ya Inang ya. Terima kasih ya Inang. Ya bilang banyak makan. Nah, banyak makan Inang Pikar supaya jangan marniang nanti. Boleh diperbanyak makannya nggak apa-apa. Ya. Supaya tetap sehat. Ya. Oke ya. Informasi. Oke, Selamat malam. Iya, itu aja teman-teman. Ya. Terima kasih banyak. Selamat malam ya, Tuhan Yesus berkati. Shalom, selamat malam. Shalom. Shalom. Halo. Chris. Nanti untuk fotonya aku kirim dari grup ya. Oh iya, boleh. Oke.